Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bikaramihi tudha'aful hasanat wa rahmatihi wa maghfiratihi tukaffirus sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita telah memasuki seminggu sudah ya, kita memasuki bulan Sya'ban. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Salah satu yang dilakukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan adalah persiapan. Ya, persiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan, terutama di bulan suci Ramadan itu ada malam yang namanya malam Lailatul Qadri. Jadi bukan hanya persiapannya pada bulan suci Ramadan, tetapi sebulan sebelumnya itu sudah ada persiapan. Ya, baik zikirnya, baik mengajinya, baik ibadah-ibadah yang lain. Namun Imam Asy-Syafi'i menjelaskan kepada kita bahwa untuk membersihkan jiwa, karena yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati. Amilu billahi biniyatin salihah. Beramallah dengan Allah dengan hati yang baik. Hati yang baik ini, kata Imam Al-Ghazali, dimulai dengan pemahaman akidah yang baik. Ma'rifatullah, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Nah, kita dulu disuruh mengenal Allah, ya jepui pun Allah Ta'ala. Jadi awal dari segala sesuatu dalam akidah kita, yaitu harus awal dari segala sesuatu dalam Islam itu adalah ma'rifatullah. Jadi pakai jari cara tak menjepui pun Allah Ta'ala. Ini naruh ke buku dikarang oleh Andre Keruta, ya, Al-Ma'rifatul Khaliq, ya, Al-Qaulus Shaliq fi Ma'rifatil Khaliq. Dalam mengenal Allah itu ada 3 pokok yang perlu kita paham. Engkau telu sewa-sewa harus ya jepui. Ya, harus, yang jelas kita harus esakan Allah, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dalam kalimat ikhlas ini harus ipasewai pung Allah Ta'ala.
Aganna pung Allah Ta'ala ipasewa telu tu pasewa pung Allah Ta'ala ya esa dalam zatnya ya esa dalam sifatnya dan esa dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3, zat, sifat dan perbuatan Allah. Iya nahe. Jadi ada perselisihan pendapat yang mengenai kada yero carata pasewe pung Allah Ta'ala dalam sifatnya. Kata telu pendapat dalam dunia Islam yang paling terkenal kayak sang Mu'tazilah, kayak sang Jabariyah, kayak sang aliranna Al-Asy'ariyah. Dia berusaha untuk mengambil jalan tengah dari kedua pendapat ini. Ya, jadi engka makada dalam akidah Islam itu makada yero yang terjadi Illinois yang tentukan itu kita sebagai manusia. Tidak ada campur tangannya Allah. Ini riasa Mu'tazilah. Akalanna nandalkan yero. Mu'tazilah. Ada lagi pendapat yang mengatakan Jabariyah bahwa tidak. Yero ini pada kilauna bulu-bulu kapas seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Kemana angin berhembus ke situ kita ya menuju. Begitulah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya dan upayata. Ada yang dianut oleh Asy'ariyah dan ini yang dianut oleh Imam Al-Ghazali, dan inilah yang disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertengahan ya kedua pendapat ini. Agar bagaimana caranya memahami perbuatan manusia? Pertama, kada idi rupa tawe hanya engkayasan usaha. Jadi kita itu manusia hidup di dunia ini memiliki engkayasan usaha tak. Ya, manusia yang harus memaksimalkan potensi yang dia miliki. Lalu kedua dia harus berdoa. Jadi dia dua yang harus diusahakan manusia. Pertama, berusaha semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, berdoa. Selebihnya yang tentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pendapat ialah ini yasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pendapatnya ini ya. Anunna Asy'ariyah, ada akidah dalam Islam. Ayana melok yana nah nasabana kude nama kanja pahanna tahu. Tidak bagus caranya memahami akidah Islamiyah karena dari sini modalak taidi seleng. Masulam mana nih ro amalak taro, marusak mana nih ro. Tidak ada gunanya amalan-amalan kita selanjutnya kalau pondasi kita dalam berakidah itu salah. Di Pekanjari memang ya. Sebelum kita melangkah itu diperbaiki ini akidah Islamiyah kita. Di Pekanjari ro. Kada yero takdir Allah Ta'ala tentukan. Tuh. Tapi apa campur tangan kita di situ adalah usaha dan doa kita. Ya, doa kita. Makanya dalam Islam itu nigi tahu nasanabita dekna percayai takdirna pun Allah Ta'ala. Ya. Bagaimanapun banyaknya amalnya, bagaimanapun besarnya pahala yang dia dapat, kalau dia tidak percaya takdir Allah, takdir Allah, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah di zaman azali, engkayasan lauhim mahfuz, harus diyakini itu, kayasan lauhim mahfuz ada di situ
kalam, pena, menulis sendiri itu dilihat oleh Rasulullah SAW. Itu menulis sendiri, menulis semua takdir, ketentuan yang terjadi di dunia. Itu yang harus diyakini. Jadi, ina ketentuannya, apa geruak ki andre geruta, jadi makanja apa pemahamannya. Jadi, caranya orang untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tiga. Kalau beribadah kita, jadi kita ikhlaskan hati kita untuk beribadah. Ya, jadi nakui pahan ni teluhe, makanya ni tu pemahaman tak. Kadang engkau sewa puang, sewa dalam sifatnya, sewa dalam perbuatannya. Jadi iro kejadiannya rilino yang kita alami di dunia, yang kita rasakan, yang kita nikmati, karunia yang kita dapatkan. Seseorang yang memahami betul tentang takdir Allah, kada pamasina merupung Allah Ta'ala ya runtuh. Nah keruntuh manu aja istighfar, mohon ampun, dan dia berusaha memperbaiki. Ya nakui makanje cara atau pahami takdirnya, dia tidak caci maki orang, dia tidak caci maki milo doang mi. Ya Allah, jadikan saya mudah-mudahan tidak seperti itu. Naku napahami tahu napahami takdir jadi naku nigi tahu dek nama kanja cara pemahaman lo akidah dasar ini krempeng juga akidahnya, krempeng akidahnya dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini dasar. Jadi yero ikhlas yero ni pakanjari yero naku melo ni tahu mangololori pungan Allah Ta'ala, ya jepui ni pungan Allah Ta'ala, melo ni tawe makarna Allah, melo ni tawe ikhlas. Ayina nasangan regurutta kada aga yasan ikhlas, aga yasan ikhlas. Nasan Imam Al-Ghazali yero ikhlas dari kata khalasah, ya bersih, suci dari segala yang dilarang agama. Dekna yasan ikhlas kada rela, bukan rela yasan ikhlas, bukan rela kada rela itawe, bukan. Yasan ikhlas kita betul-betul melakukan sesuatu apa yang diperintahkan agama dan mensucikan dari apa yang dilarang agama dalam hati kita ketika kita bermuamalah. Kita sang ikhlas. Kada ikhlas kilori pungan Allah Ta'ala apa angkat itu kada pajeni masumpajan laku suruga memusapa itu buat ikhlas. Kada pajeni masumpajan laku neraka monroi mi tahu pajeni masumpajan dek tu ikhlas kilori pungan Allah Ta'ala. Ayero salah yero pemahamannya dek na betul, karena kalau kita beramal ki karena melo ki runtuh suruga pamasena pung Allah Ta'ala, ikhlas muto yero senah. Karena itu tidak dilarang agama. Dia nalarang pung Allah Ta'ala mas sempajak ki berharap Allah memasukkan kita ke dalam surga. Itu tidak dilarang. Tidak dilarang juga dalam agama. Kita menghindari sesuatu, hindari yero nalarangnya agama karena kita takut masuk ke dalam neraka, itu juga boleh, itu juga dikatakan ikhlas. Tetapi yang paling tinggi nasang andre gerutta Imam Al-Ghazali, derajat keikhlasan kepada Allah adalah mencari, menuntut ridha dan kecintaan Allah. Inaro kami nang matandre kada melo mi rio nami pung Allah Ta'ala nasapa. Jadi tiga itu keikhlasan dalam beramal, telu yasan keikhlasan. Jadi nakui kapesa ya leta kada wai tiga ga kajeroi lo ka masumpaja karena melo ka pama suruga
melok ka masumpanya karena metau kata manaraka sabab angkap ancaman na pung Allah Ta'ala leun na korange makada na kude nama sempaja tawe dilempar nanti itu masuk ke dalam neraka ya den permitama angkato keikhlasan yang sang rio na pung Allah Ta'ala isapa jadi na kungkaki ada ki dalam 3 kategori itu ikapesa ya leta oh yang kamu kairo berarti ikhlasmu tapi naku te gaga ki kada itu gaga je usahakan masuk ipatame ya leta ipatame kada oh melok ka tuntui riona pung Allah Ta'ala makanya ya dong aja na kada ai mano je anu kede nano ki pung Allah Ta'ala pung Allah Ta'ala itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat iro anu salahiro kad salero pai nak makwiro na selei pung Allah Ta'ala nak dek itu ya tungkai selei yubaddilullahu sayyiatihim hasanat dia tikang yang keburukan tadi ternyata pai salero di keliru ya pai nak makwiro di ana selei pung Allah Ta'ala kebaikan karena baiknya ni tak jadi awal dari segala sesuatu kadang meloki apa salah satu cara bermuamalah dengan Allah itu adalah hati amillah biniyatin salihah pergauli Allah bermuamalah dengan Allah si raga-raga kupung Allah Ta'ala sebawa hati makanjak kada sian regurukta yaro Imam Al-Ghazali kada naku melok ko pamulai sedih perjalanan menuju Allah melok ko kada melok ka mucawi ri pung Allah Ta'ala melok kana na purio pung Allah Ta'ala melok kana puji pung Allah Ta'ala melok kana cintai pung Allah Ta'ala pertama yang diajarkan oleh para tarekat ya para ulama tasawuf ya seperti Imam Al-Ghazali adalah diawali dengan taubat. Makanya itu salah satu yang dianjurkan itu sebelum kita memulai sesuatu dan sesudah sesuatu itu dianjurkan kita meminta kepada Allah. Salah satu yang dianjurkan adalah minta taubatlah kepada Allah. Lo taubat itu. Dek tu nakadaki puang aja naku jangan saya melakukan dosa bukan. Karena memang orang tidak ada orang yang terlepas dari dosa. Tapi minta kepada Allah agar diampuni dosanya. Minta kepada Allah karena tidak ada orang yang tidak ada dosanya. Jadi mintalah diampuni dosanya. Ini jalan pertama. Menuju kepada Allah adalah bertobat. Agiasan tobat. Iya. Iru yasange tobat arruju ilallah. Ya li supe malori pung Allah Ta'ala dari hal-hal yang melanggar agama. Oh iya, kata salah ilu agama. Weh tobat ki. Agi setobat sesali. Berhenti dulu. Sesali. Berjanji tidak mengulangi lagi. Janji ki kada dek kumelo na mulangi. Tapi naku ijah masih dek nama ka tobat tahu kada kaki anggap angkat tu tahu dek na melo tobat kada. Aja naku tobat iya dek apa? Naku tobat kaku jangan sih ngatu rogi maka tobat dek nawat di makor tahu kada dek na tobat gara-gara kada mato malolo mumpak aja aku jangan mamumpir mantu ya rong aja najo lo kumen haji apa naku mepura ke haji matu piga umum pi matu anu masalah naku boleh jadi dek dilarang oleh agama seperti itu. Nasan nabita yang paling banyak teriakan penghuni neraka, jero neraka penghuni neraka, kada nabita khasiral musawwifun. Khasiral musawwifun. Kita lu ina pakoli nabita khasiral musawwifun. Celakalah silakapa napunai tawe to 5 patanjing. Agi sama patanjing kana matu piku toba, matopa kutoba, pensiupa kutoba, manu piku toba,
apa mako kode panulet tahan lakukan kade dilarang oleh agama karena dua hal. Pertama, nakode na toba tawe iro dosae mateke agar ko berkarat dia manu niero anunna berkarat niero atinna katanya tuh masana tangan kita berdosa kata kaki jarit tak masalah deh bagus tangannya tapi seluruh anggota tubuh kita itu terkait dengan hati, berhubungan semua itu, berhubungan semua. Jadi aku madosa yero jarita, madosa imatatta, nasan nabita nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Ada sinyal-sinyal ya mengantar itu sinyal-sinyal itu ke dalam hati. Setiap ada dosa titik ada titik. Kalau orang tidak berdosa itu titik terus akhirnya apa? Tatarakam matekke niero anunna dosana sehingga susah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nuna lisu. Itu yang ditakutkan kata guru Imam Al-Ghazali, itu yang ditakutkan kalau orang tidak mau bertobat. Mate. Kemudian yang kedua, auzubillah, akhiri tawe dengan su'ul khatimah. Dia nak bokori selengnya, nak bokori tongangnya, nak bokori ia anu makan jae, ia riasan su'ul khatimah. Ia riasan husnul khatimah, akinna tawe mapoji lori desenge. Mapoji lori agamai, mapoji lori petunjuk na pung Allah Ta'ala. Namun 20 tahun lakukan dosa lalu dia bertobat, terhapus itu 20 tahun yang lalu karena dia akhiri dengan husnul khatimah. Jadi itu ini modalata al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu modalata aja lalu tanah. Biasa sering saya kalau ada ceramah itu ada anaknya Umar namanya Abdullah ibnu Umar. Agana sang Abdullah ibnu Umar dek kucuritai iye curitai andai kata si semi biki telumi biki pitumi napakoli nabi tadek kucuritai. Tapi iro nabi lebih dari 20 kali dia cerita. 20 kali dia cerita sehingga melok limate ya Abdullah ibnu Umar dia cerita agar ceritanya biasa itu sedingnya kada kayak yasan Kifli pokoknya selama hidupnya Kifli tidak ada setiap hari pasti dilalui dengan dosa, selalu dosa di akhir hayatnya ia Kifli engkau makun rai lobolana kada aleka 60 dinar suku emas ya terserah kalau kamu sudah kasih saya 60 dinar ya terserah kamu apa saya mau. Setelah dia mau lakukan sesuatu seperti hubungan suami istri menangis itu perempuan kada Kifli kenapa kamu menangis magi muteri kada dia jenang kekujama ini jama-jama ini tapi karena saya butuh uang ya butuh kasih doi kebutuhanku saya terpaksa lakukan ini kada Kifli lah halaban itu doi lisuno bolamu setelah nasang Kifli halal itu doi lisuban bolamu setelah perempuan itu pulang berjanji Kifli ya Bani Israel ya kada mulai malam ini dan seterusnya saya tidak akan melakukan dosa bajanna mati tertulis di pintu rumahnya itu apa itu Bani Israel na kungka dosa na lakukan tanpa mati kada ye penghuni surga ye penghuni neraka ye diampuni dosanya ye ditutup dengan husnul khatimah tak selamalang ye rusak di kampung ye tahu mitai karena tertulis di pintu rumahnya ye ribolana ye Kifli husnul khatimah ya akhiri dengan husnul khatimah
Yang 20 tahun yang lalu itu semua kebaikan, bukan keburukan. Makanya karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu yang ditobatkan itu ini ada diajarkan dalam agama kita carana bagusnya itu jadi pemahaman tak dulu kepada Allah, kemudian cara tak ikhlas kepada Allah, kemudian kita bertobat. Tobat ke mana ngersinina dosa-dosa nanti. Ya, carana tahu bertobat, engkau arwah carana. 8 cara bertobat. Itu syarat tobat diterima itu ada 3. Ya. Pertama berhenti. Kemudian kedua menyesal. Kemudian ketiga berjanji tidak mengulangi. Tapi kalau ada haknya orang diambil kasih pulang 4. Kalau ada haknya orang kasih pulang. Kada ai mawatang hapus tas den aku sekada itau pura kuala nun ni galak dan si garu-garu. Ya. Kalau ipakanja rimban niat tak iya ro anunna tahu dek neris sengi. Kalau kita tahu kada oh iya nak na iya ahli waris sana lo ki palisuangi kada pura tu kuala tanamu si jakka ale disu. Apa nigi tahu malai tanana tahu si jakka tuwi kasaba aradi ipatopoli ipalempari matu tanah pitu lapi tanah. Ya Allah, pitu lapi tah. Nah, kumilah auzarahum ala zuhuri nasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iro matu tawe naku engka kezaliman narilino. Ya. Dia pikul itu. Pitu lapi tanah. Coba. Tadi suang lalu icaga mira. Dan apa sogi giro itu si jakka ero palisuangi. Alai tanah talisu halala kang ipale. Halala kang naku dek namano. Naku engkana kemampuan tak untuk bajai karena aku dek ni risengi ini akan masumbak kiri masigi ni akan ipahalana lau gero purayala anuna ibaja tapi nak ide apa ya kasih gule baja ustaz ni lo kasih baja itu we dan angkana sidapi Andre lagi dan sidapi naku makanje niak na tahu Allah Ta'ala matu nak kongkan kada iko nuku muala biasa dek pamubaja kakada Allah Ta'ala iya pas selengi iya baja kang magai makanja ini ya nah tapi naku mangin rangi nilanu na tahu kada matu biku ilalang ngatinam dek natu ku baja ko matu namun na baja dek to na lepo entrena tuh kan jari memang sakira mungkin sampai di sini saja ya. Mungkin ada 1-2 dari jemaah yang ingin bertanya. Kalau bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Ya. Kalau tidak mungkin pertemuan berikutnya kita jelaskan lebih detail. Ya, maqullu kapan? Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.